Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Katika Sari dengan nomor 2010301100. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf adalah memegang pekarangan utama pada hemostasis. Memiliki tiga fungsi utama, yaitu memperoleh informasi dari lingkungan eksternal dan internal atau sensing, dan memproses informasi dan membuat keputusan serta tindakan atau intertesting, dan melakukan tindakan dari keputusan tersebut atau acting. Kemudian sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf spinal dan saraf kranial. SST atau sistem saraf tepi itu terdiri dari sensorik dan motorik. Saraf sensorik itu ketika menerima sensor, dia akan dialirkan ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu akan mengalirkan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu akan memproses informasi dari sensor tersebut, kemudian akan membuat keputusan atau tindakan. Kemudian keputusan atau tindakan tersebut akan dilakukan oleh sel motorik. Kemudian sel motorik itu terdapat dua, yaitu otonom dan somatik. Somatik itu dapat dikendalikan, sedangkan saraf otonom itu tidak dapat dikendalikan. Kemudian struktur saraf itu adalah sistem saraf itu dibentuk oleh neuron. Neuron itu tidak dapat dilihat kecuali dengan mikroskop. Kemudian saraf itu dari otak itu akan panjangnya sekitar 2 meter lebih. Kemudian sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu SSP dan SST. SSP itu adalah otot dan sumsum tulang belakang seperti tadi. Kemudian SST itu adalah SST itu dari saraf dari otak dan koda spinal ke seluruh tubuh. Kemudian terdapat 12 kranial dan 31 spinal. Kemudian pada SST itu terdapat sensorik dan motorik. Kalau sensorik dia itu impulsnya mendekati otak, sedangkan motorik itu impulsnya menjauhi otak. Kemudian saraf somatik itu dia merupakan saraf volunter. Kemudian sistem saraf itu dia juga mempengaruhi pada reseptor tubuh seperti kulit, otot ataupun sendi. Kemudian sistem saraf itu tuh terbuat dari dua tipe, yaitu neuron atau sel-sel yang mengerjakan dari sistemnya, ataupun glia, itu adalah sistem saraf suportif. Kemudian neuron itu ketika dendrit menerima sensor kemudian masuk ke dalam badan sel, maka impuls tersebut itu akan dialirkan melalui akson. Akson tersebut ketika didetermina dia akan melompat ke sinaps, dan sinaps itu terdapat neurotransmitter. Kemudian impuls tersebut akan diterjemahkan menjadi neurotransmitter. Kemudian setelah adanya neurotransmitter itu akan lompat menjadi listrik, sehingga lebih cepat penjalarannya. Kemudian selubung pada akson itu dinamakan mielin. Kemudian selubung akson atau mielin itu dapat menjadikan keputihan. Kemudian membran luar pada sel kehewan itu disebut dengan neuro 5. Kemudian pada glia itu merupakan sel suportif, dan glia itu atau disebut juga neuroglia. Dan glia itu juga berfungsi sebagai pelindung dari neuron tersebut. Kemudian ada sistem saraf pusat, itu terdiri dari otak, yaitu merupakan organ atau yang paling penting untuk tubuh, dan otak itu terdiri dari cerebrum atau otak besar, diencephalon, kemudian batang otak, dan cerebellum atau otak kecil, dan adanya spinal cord atau dia merupakan koda spinalis yang memanjang dari membran oblongata atau medula oblongata yang merupakan vertebra lumbal pertama. Kemudian ada meningis itu adalah penutup atau pelindung pada sistem saraf yang terdiri dari 3 lapisan yang dipisahkan oleh rongga. Kemudian adanya saraf kranial itu terdiri dari 12. Kemudian ada saraf spinal, itu tuh saraf spinal terdiri dari 31, dan sel-sel saraf spinal yang merupakan jaringan itu disebut plexus. Kemudian kumpulan dari badan sel itu disebut ganglia, dan kemudian saraf spinal itu dinamai sesuai dengan letaknya. Kemudian sel saraf spinal itu termasuk dengan sensorik. Cukup dari saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.